teman-teman, balik lagi di channel Kak Puji. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita bahas sistem peredaran darah, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe untuk tahu video-video yang akan Kak Puji upload selanjutnya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, teman-teman, disimak ya hari ini. Jangan lupa siapin pensil dan bukunya. Sistem peredaran darah pada manusia itu biasanya disebut sebagai sistem transportasi atau sistem kardiovaskuler. Nah, kenapa disebut sistem transportasi? Karena dia berfungsi untuk berbagi zat yang ada di tubuh kita ke seluruh bagian tubuh. Nah, fungsi dari sistem peredaran darah yang kedua itu adalah proteksi, yaitu sebagai penghalang benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, sebagai regulasi atau mengatur keseimbangan tubuh dari suhu sampai pH. Nah, jadi teman-teman, sistem peredaran darah itu sangat penting. Ketika kalian makan, nutrisi yang teman-teman hasilkan dari zat makanan tersebut itu harus diedarkan ke dalam seluruh tubuh teman-teman. Nah, gimana cara mengedarkannya? Nah, ini makanya menggunakan yang namanya sistem peredaran darah. Yuk kita belajar komponen-komponen darah setelah ini. Komponen darah itu terdiri dari dua teman-teman, yaitu ada yang pertama adalah plasma darah, yang kedua adalah sel darah, dan keping-keping darah. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama adalah plasma darah. Plasma darah itu adalah berisi dari 92% adalah air. Nah, selain air, plasma darah juga mengandung banyak protein. Selain itu juga, plasma darah juga mengandung banyak sekali komponen-komponen organik dan anorganik. Tadi, plasma darah mengandung protein sebanyak 7%. Nah, protein dari yang ada di plasma darah itu terdiri dari albumin, globulin, fibrinogen, dan banyak lagi protein-protein yang lain. Nah, ada juga campuran kompleks dari organik, anorganik, dan gas. Nah, selain plasma darah, teman-teman, dalam darah itu juga mengandung sel-sel darah. Nah, apa aja ya sel-sel darahnya? Nah, sel-sel darah yang ada di dalam komponen darah ini yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping-keping darah. Sebelum Kak Puji lanjut, teman-teman simak baik-baik dan dengarkan dengan maksimal karena kalian perlu mencatat yang apa Kak Puji sampaikan hari ini. Eritrosit atau sel darah merah itu berfungsi untuk mengikat oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ciri-ciri dari sel darah merah itu adalah pertama, dia memiliki bentuk bikonkav. Apa itu bikonkav? Bikonkav adalah bentuk sel darah dengan cekungan ke dalam. Ciri-ciri yang kedua adalah sel darah merah tidak memiliki inti sel. Nah, yang ketiga adalah sel darah merah memiliki kandungan zat yang disebut hemoglobin atau kita kenal dengan Hb. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dan memberi warna pada sel darah merah. Selain itu, jumlah sel darah merah juga
harus kita ketahui. Yang pertama, pada wanita jumlah sel darah merah adalah 3,8 sampai 4,8 juta, sedangkan pada laki-laki 4,2 sampai 5,4 juta. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi dalam menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Leukosit ini juga bertugas untuk menetralkan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau luka yang terbuka. Nah, ciri-ciri dari leukosit ini adalah yang pertama, bentuknya tidak tetap. Yang kedua, dia memiliki inti sel. Yang ketiga, leukosit memiliki sifat amoeboid, yaitu adalah sifat yang membuat leukosit dapat bergerak bebas dan dia dapat memangsa bakteri. Nah, untuk memangsa bakteri sendiri, leukosit memiliki sifat yang disebut dengan fagositosis. Jadi, teman-teman ingat ya, leukosit punya dua sifat. Yang pertama, amoeboid, yaitu dapat bergerak cepat. Yang kedua adalah fagositosis, yang dapat memakan bakteri dan sel-sel yang telah mati. Leukosit memiliki jumlah 5.000 sampai 10.000 mm3. Selanjutnya adalah keping darah atau yang biasa kita kenal dengan nama trombosit. Trombosit memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan mudah pecah. Apa sih tugas trombosit ini? Tugasnya adalah untuk menggumpalkan darah. Mengapa ya? Tadi Kak Puji beri pertanyaan, apa sih tugas trombosit ini? Jadi, trombosit memiliki tugas untuk menggumpalkan darah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi darah yang keluar saat terjadi luka pada manusia. Jadi teman-teman, darah di dalam tubuh kita ini memiliki banyak sekali fungsi. Nah, teman-teman harus kembali ingat ya. Jangan lupa dicatat. Jadi teman-teman, darah di dalam tubuh kita memiliki banyak sekali fungsi. Nah, apa aja fungsinya? Yang pertama, darah berfungsi sebagai pengatur dan pengantar oksigen dari paru-paru dan mengangkut karbon dioksida. Nah, selain itu, darah juga berfungsi sangat penting untuk menjaga sistem antibodi kita atau sistem imun di dalam tubuh kita agar kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, teman-teman, Kak Puji sekarang mau jelasin hasil dari pengambilan darah seperti pada gambar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman diambil darahnya ada bagian yang warna kuning di bagian atas itu. Nah, itu disebut sebagai plasma darah atau cairan darah. Nah, bagian yang tengah itu adalah leukosit teman-teman atau sel darah putih dari kalian. Nah, yang paling bawah yang berwarna merah pekat itu adalah sel darah merah kalian. Di sini, Kak Puji akan memberikan kalian 5 latihan soal. Nah, jangan lupa kalian kerjakan. Nah, satu soal Kak Puji akan berikan 1 stempel. Setelah kalian jawab, kalian bisa langsung kirim ke nomor Kak Puji. Yuk kita lihat latihannya.